BNN sebagai bagian dari seorang manajer promosi Java. Benar. Di BSN ada pengalaman dengan diri seorang manajer di Jakarta sejak tahun 2000. Pihak BSN telah mengalami pembahasan kepada pembuatan diri dan sejak 4 tahun yang lalu dari BSN mengeluarkan strategi promosi Java yang berkat yang ada kemudian kesiapan kalau suatu Java yang berada di suatu badan kota menjadi sangat lima. Selama ini pemerintah dan perasaan pun telah benar-benar tetapi sejak 7 bulan lalu 2019 dari pemerintah tidak juga membayar. Karena itu IBC mengajukan gugatan BPNTO dengan harga sejumlah Rp200.000. Pengadilan bersama ini mengajukan tapi yang pun jalur IBC sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008 prosedur IBC pengadilan. Dan dalam hal ini para sepakat bagi saya sebagai media. Sebelum saya memulai sesi mediasi pada ini, saya menggunakan diri dan saya ngaji di SMA beberapa minggu pada seni. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu untuk mengenalkan diri masing-masing dimulai dari ibu. Saya sebagai ibu dan saya sebagai ibu dan baiklah, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 prosedur mediasi pengadilan dalam pasangan menjelaskan bahwa semua sengketa perdata diajukan pengadilan pertama wajib diselesaikan melalui perdamaian yang berpersoalan keduanya. Dan dalam hal ini kepada ibu sepakat bagi saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan mengenalkan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdiskusi untuk mencari keputusan permasalahan dengan beragam mediator. Selanjutnya, fungsi saya di sini hanya sebagai pihak yang netral dan juga memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan dengan ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang akan kita lalui setelah tim selama proses mediasi berlangsung. Yang pertama, saya akan mempersilahkan kepada ibu untuk menyampaikan keterangannya secara bergantian, di mana salah satu pihak berbicara dan kelompok lain mendengarkan sampai selesai dan tidak melalui pembicaraan. Yang kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan perkembangan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk dalam negosiasi. Dan yang kelima, bila dalam negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan mencapai kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, kemungkinan saya memberikan pertemuan terpisah di seluruh kampus, di mana saya akan berbicara dengan satu pihak membangun dan lain berdua. Dan yang ketujuh, selama proses mediasi berlangsung, saya sebagai mediator juga merasakannya dan tidak berpihak salah satu pihak. Apakah beberapa ibu setuju terhadap tersebut? Setuju? Saya juga setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai proses mediasi pada ini. Bagaimana kita berkesempatan pada ibu terlebih dahulu untuk menyampaikan. Baik, saya
Jadi tindakan saya untuk membuat bapak yang cukup tepat. Jadi ibu merasa kecewa sekali. Benar, dan ibu menginginkan agar masalah pembiayaan segera diselesaikan dan ibu mengharapkan agar komunikasi dengan bapak yang lebih baik. Benar, apakah penjelasan saya akan mengulas sedikit bahwa satu aksen adalah satu yang sangat spesial karena dia dibuat sesuai dengan orang yang menggunakan. Jadi sangat populer di segala besar. Baik, seperti yang ibu sudah jelaskan bahwa seluruh perkara ini ibu sama pemerintah sebagai penyelenggara itu. Dan apa yang dibutuhkan dari penjelasan tersebut? Seperti yang saya sudah jelaskan dalam video ini bahwa saya membuat proyek sudah memperoleh nilai sebesar 300 juta. Dan sejarah tentang pembahasan dari desa selanjutnya saya dipersilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang berbeda. Baik, selama ini saya mengetahuinya adalah mantan sebenarnya. Namun, beberapa tahun ini saya tidak pernah membayar. Dan seharusnya bisa berterima kasih kepada saya karena suatu tersebut saya tidak ikhlas TV. Dan saya sangat kaget kenapa bisa percaya agar bulan ini saya bukan balik karena saya tidak salah. Jadi bapak merasa usaha bapak ini dan bagi bapak menjadi yang baik. Kemudian bapak menginginkan agar komunikasi yang berhubungan dengan desa oleh Benar. Tidak, yang jelas saya sangat kaget dan saya sangat kecewa akan keputusan dari dosa. Karena berbangun untuk kepada tokoh seperti saya. bahwa masalah ini cuma disediakan dan kemudian sedangkan orang yang biasa dengan hidup ini. Benar. Baik, seperti yang Bapak Ibu katakan sebelum perkara yang terjadi di USA, maka beberapa yang sebagai warga negara Ibu dan sebaliknya beberapa maka beberapa sampai di USA dan sampai di kalau berdasarkan bertanya, bagaimana di USA melanjutkan bisnis beberapa yang ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun saya kecewa atas adanya jadi ibu mengharapkan agar masalah pembayaran segera diselesaikan. Namun apabila masalah pembayaran telah diselesaikan dengan baik, apakah ibu memiliki undangan lain mengenai kelanjutan bisnis? Ya, ibu saya bisa terlibat. Baik, mengenai penjelasan dari desa pembayaran tambahan. Sebenarnya saya tidak menusuk dengan besar, tetapi baik saya tidak mensupply sesuatu kepada saya. Baik, jadi seperti yang Bapak Ibu dijelaskan bahwa
Baiklah, jika demikian, saya melihat ada tingkah baik antara Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkanlah saya menuliskan paparan mengenai definisi permasalahan. Baik, dari tiga permasalahan tersebut, bagaimana yang ingin Bapak dan Ibu bahas terlebih dahulu bagaimana biasa? Yang jelas saya ingin ada upaya-upaya revisi dari donasi, jadi tidak perlu membahas tentang warisan bisnis. Baik, biasa bagaimana menurut Bapak? Terus terang saja tuh mengenai masalah pembayaran berbeda kalau ada pergantian dulu. Baik, biasa Bapak Ibu ada pertimbangan lain? Ya Bu, kalau begitu saya setuju kalau kita bahas tentang warisan bisnis. Baik, Bapak dan Ibu telah sepakat untuk membahas mengenai lanjutan informasi terlebih dahulu. Bagaimana Pak Alwi yang kedua untuk membahas mengenai nama baik dari lokasi Ibu berbeda. Selanjutnya masalah pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Selanjutnya saya beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan masukannya mengenai perencanaan masalah ini. Dan sewaktu selanjutnya mengungkapkan masukannya, dimohon dimulai perkenalkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar lebih baik. Saya yakin sehingga mempunyai usaha banyak dan melakukan perbaikan sehingga usaha tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh negara. Selanjutnya, kira-kira siapa yang mau lebih dahulu? Saya melihat bahwa pembicaraan kita sudah mengarah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kita bahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan mengenai ini? Bu, sebenarnya saya terpikir menjadi hubungan bisnis dengan Pak. Tapi saya tidak ingin kejadian itu kembali Bu, sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari Pak. Kalau saja saya ada kepastian pembayaran, pasti saya akan melakukan bisnis ini. Pasti saya tahu ya. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan kemauan saya. Ada hal yang satu yang mungkin saya bicarakan di sini. Mohon berdiskusi Bu. Jadi, apakah Bapak Ibu memiliki kepastian pembayaran kepada Ibu Esa? Ya, saya akan berikan jaminan kepada Bu Esa. Jangan lupa apa yang jelas Pak. Saya rasa bila hubungan bisnis tidak lanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran, apakah dengan jaminan atau apa. Namun sekarang ini saya tidak bisa memutuskan. Oleh karena itu saya yakin kalau Esa bersedia memberikan sekarang bisa 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya akan memenuhi order saya sehingga saya bisa memenuhi pembayaran kepada Esa. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang mengenai bagaimana cara pembayaran, terus berapa jumlah pembayaran, serta tanggal waktu yang dibutuhkan, serta jaminan. Saya rasa sudah cukup untuk Ibu. Ya kalau begitu saya setuju sekali kalau kita bahas tentang apa saja yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu,
hari ini kalau Bapak Ibu masih cari membuka waktu mengenai pembayaran dan juga jaminan yang atas kedua pihak. Bagaimana kalau kita minta pembahasan mengenai dengan bisnis terlebih dahulu? Kalau Bapak Ibu berusaha mengenai Untuk selanjutnya, bagi saya jangan mengambil tindakan gegabah semacam ini, karena masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya pasti akan membayarnya, dan saya berjanji tidak akan menjadikan website di depanmu. baik. Tampaknya Bapak Ibu cukup berikat menjaga Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya bagaimana menurut Ibu? Bu, sebenarnya saya juga tidak ingin hal ini sampai terjadi, Bu. Tapi saya sangat emosi karena Pak Yanto tidak menanggapi tadi dari saya. Karena hubungan bisnis saya dengan Pak Yanto ini tidak cukup baik. Saya akan menyelesaikannya dengan cara keluarga, dan juga saya janji kalau masalah ini tidak akan berlanjut. Baiklah, Bapak Ibu telah sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita belajar pembahasan nomor ketiga, yaitu mengenai kewajiban membayar atau pembayaran manajer usaha mengenai usaha. Mengenai masalah pembayaran, saya pasti akan membayarnya. Tetapi sekarang saya belum bisa membayar pembayaran tersebut karena ada masalah di perusahaan saya, dan saya untuk meminta website itu bisa dulu, dan saya minta 6 bulan. Apakah bisa? 6 bulan, Bapak mau memperpanjang saya? Bagaimana bisa saya menulis selama 6 bulan? Saya menulis sampai bulan. Itu bukan kata saya, itu kompetisi. Bagaimana bisa Bapak membayar iklan dengan harga mahal tapi tidak bisa membayar dari saya? Sebenarnya itu terima kasih kepada saya. Saya telah melakukan sesuatu itu dan meningkatkan hingga tetap sampai saat ini. Malah Anda memberi saya sekarang sangat lebih. Sabar Bapak dan Ibu, jangan emosi, silakan dulu. Saya menyadari pasti ada kekecewaan dengan kedua pihak, namun pembicaraan kita saat ini sudah sangat positif. Bagaimana kalau kita menghadapkan tentang terpisah? Mungkin saya akan melakukan terpisah dengan pihak terduga terlebih dahulu. Apalagi yang ingin dibicarakan sudah saya tidak beritahu. Maksud dari pertemuan ini adalah agar kegiatan memenuhi harapan usulan dari masing-masing pihak berbeda. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak kedua, saya akan melakukan pertemuan serupa dengan pihak kedua. Wah, bisa kotor yang menjadikan mati. Jangan khawatir Pak, kalau saja kita bicarakan dalam pertemuan nanti dapat sampai ke walaupun ada yang disampaikan. Saya meminta Bapak dan Ibu untuk menyampaikan sendiri. Apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau diskusi kampus? Saya tidak berkata. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pertemuan terpisah dengan pihak kedua terlebih dahulu untuk mendengarkan penyebab kejadian keterlambatan. Apakah Bapak tidak keberatan?
tidak masalah Bu, kalau begitu saya pertemuan sebelumnya antara Menlo dan Ibu Elsa mencapai beberapa kesepakatan, yaitu adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis dari dan dengan kesepakatan untuk menjaga kebahagiaan dari masing-masing. Kalau boleh saya bertanya, apakah wajar jika Bapak meminta Ibu Elsa menembus pertanyaan dan apa yang membuat Ibu Elsa tidak bisa membeli pertanyaan? Ya, saya tidak tahu. Kira-kira menurut Ibu Yuta bagaimana? Menurut saya hal ini dikarenakan Bapak belum memiliki kepastian membayar kepada Ibu Elsa. Sebenarnya dia tidak boleh berpikir semacam itu, Bu, karena saya pasti akan membayarnya. Jika Bapak berada di posisi Ibu Elsa, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan meningkatkan skala bisnis untuk masa sebentar saja? Dan apakah Bapak memiliki usaha agar hubungan baik dengan Ibu Elsa meningkatkan? Begini, Bu, saya akan berkata, apakah saya ini yang menjadikan ini dalam kita? Tenang saja Pak, sebagai mediator saya akan menjaga rahasianya apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan. Oke, begitu. Ini saya adalah usaha sepatu yang terbilang sangat kecil, tetapi saya usaha sepatu yang terkenal di berbagai SUV. Makanya saya akan menjaga image benar-benar jangan rusak gara-gara masalah ini, dan saya meminta untuk Ibu mediator jangan bicarakan masalah ini kepada siapapun. Saya jamin Pak, informasi ini tidak akan sampai keluar sana. Kendalanya dihadapi oleh saat ini tentang cash flow perusahaan saya. Jadi biaya untuk itu saya membutuhkan biaya yang cukup besar, Bu. Tetapi sehingga menyebabkan diri saya mengalami kekurangan. Namun pada saat saya menerima sumber dari Beksa, pada saat itu saya mendapatkan pesanan dari berbagai pihak sampai ke bulan depan. Oleh karena itu saya yakin kalau Beksa bersedia meningkatkan skala bisnisnya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya akan memenuhi order berangkat saya sehingga saya bisa memenuhi pembelian kepada Beksa. Kalau boleh saya memeriksa, sebaiknya Bapak lebih terbuka dengan Ibu Elsa. Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Bapak, Ibu Elsa memahami mengenai kesulitan keuangan bersama Bapak dan dapat memberikan perlindungan. Selanjutnya masalah cash flow. Apa itu masalah yang berlanjut? Dan apakah Bapak yang tidak dapat menyelesaikan masalah ini? Ya tentu, Bu. Tapi tentunya Ibu Elsa mengharapkan penyelesaian konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai penyelesaiannya? Ya meskipun saya masih kendala kesulitan cash flow, Bu, tetapi kondisi itu saya cukup baik, Bu, dan dipastikan saya bisa melunasi utang saya kepada Beksa. Namun saya minta tinggal waktu beberapa bulan, Bu, sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Beksa. Kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Ibu Elsa menunggu? Dan coba Bapak bayangkan jika Ibu Elsa tidak mau melanjutkan hubungan bisnis ini. Wah, besar Bu, toko saya bisa tutup kalau PC tidak suplai saudara kepada saya. Saya tidak bisa melihat produk tersebut karena yang dicari orang-orang di toko saya saudara tersebut.
Ya, mungkin saya akan memberikan tawaran untuk menyicil dari bulan ketiga dan bulan sekarang. Jadi pembayaran satu pembayaran dengan secara mencicil dimulai dari bulan ketiga sampai bulan ini. Benar. Kira-kira memerlukan waktu berapa lama untuk Bapak melunasi tagihan tersebut? Ya, saya akan menyicil pada bulan ketiga dan bulan keempat, masing-masingnya itu Rp60 juta, Bu. Kemudian saya akan menyicil lagi pada bulan kelima dan bulan keenam, masing-masingnya itu Rp40 juta, Bu. Sehingga pada bulan ketujuh utang saya lunas, Bu. Baik, dari penjelasan Bapak, saya melihat bahwa Bapak cukup berdekat untuk membayar dengan secara mencicil dimulai dari bulan ketiga sampai bulan ini. Benar, Bu. Apakah Ibu bisa sampaikan kepada Pesa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada Ibu Desa bagaimana kalau Bapak sendiri menyampaikan pada Ibu Desa di pertemuan nanti. Baik, Bu, saya akan sampaikan sendiri kepada Pesa. Baiklah, kalau begitu saya ingin mendengar penjelasan dari Ibu Desa. Baik, setelah pertemuan sebelumnya dengan Ibu Desa dan memberikan mencapai beberapa kesepakatan yaitu ada untuk lingkungan dan bersama Desa. Hari ini kita adalah kesepakatan untuk menjaga lembaga demokrasi masing-masing. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana jika ini berada di sisi lembaga? Wah, pasti saya merasa malu sekali ya, apalagi kalau anak saya diketahui oleh orang lain. Jadi apakah Ibu memiliki penyelesaian atas masalah ini? Ya sebenarnya keinginan saya sudah jelas itu. Kalau saya menginginkan agar utang Bapak yang ini segera dilunasi. Tetapi ada beberapa hal yang saya tidak bisa lakukan di sini. Dan jika saya lakukannya di sini, apakah itu akan menunjukkannya kepada Bapak? Saya bertanya sebagai mediator, saya menilai kelihatannya apa yang akan dibicarakan dalam silakan Ibu menjelaskan. Baik, Bu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya mengambil sepatu tersebut dari ibu-ibu. Dan saya salah satu pembeli atau satu-satunya pembeli, lalu menyalurkannya kepada Bapak Yanto. Dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Yanto, otomatis saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya terhadap ibu-ibu. Maka dari itu saya menuntut Bapak Yanto. Ibu-ibu mengirimkan debt collector untuk menolak saya, Bu. Dan juga saat itu ibu-ibu juga sudah tidak beri uang sepatu lagi kepada saya. Untuk itu saya tidak bisa. Baiklah, kalau boleh saya saran sebagai ibu-ibu terbuka lagi dengan pihak jika setelah penjelasan dari Ibu, Bapak yang mengetahui mengenai kesempatan Ibu dapat segera membayar gaji. Selanjutnya, bagaimana kalau Bapak yang mau membayar kami dengan cara mencicil
dapat pengenalan pembayaran secara cicil. Dan apakah ibu memiliki usulan mengenai jadwal waktu yang bisa diterima? Mungkin mekanismenya akan seperti ini. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan depan sebesar 100 juta rupiah. Lalu selanjutnya mencicil berbulan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau di pertemuan nanti ibu yang menyampaikan sendiri kepada pembayaran mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana? Baiklah, setelah saya tahu kamu memperkenalkan bisa dengan Ibu Eksa dan pembayaran kos. Kemudian saya beri kesempatan masing-masing pihak untuk mengutarakan masalah bagaimana mau Ibu Eksa kalau setuju. Silakan. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya minta agar utang Bapak yang ini sudah dilunasi. Dan jika Bapak yang ini menggunakan skala bisnisnya, otomatis pembayarannya juga masih besar. Dan saya tidak ingin kejadian itu. Ibu Eksa. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pembayaran untuk menyampaikan masukan. Saya bukan sebelumnya saya lagi dalam toko jasa milik saya memasukkan iklan besar. Namun biaya marketing iklan tersebut cukup besar sehingga penyebab utama saya tidak bisa menjelaskannya kepada mereka. Namun berkat iklan tersebut toko milik saya terkena dan suatu tersebut ikut terkenal sampai digemari di bagian TV. Dan saya yakin kalau bisa melanjutkan oleh saya, maka konsekuensi akan membaik sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda. Jadi pembayaran kos masalah ini kalau kondisi keuangan perusahaan Bapak masih baik. Ya, Dan perlu saya tanyakan bagaimana Bapak bisa membayarkan Bapak sebesar 200 juta rupiah itu, Pak? Karena saya butuh waktu sekarang, Pak. Saya butuh Bapak membayar sebesar 100 juta rupiah. Bagaimana pembayaran kos? Apakah Bapak memiliki usulan mengenai anggaran dari BESA? baik Bu. Seperti saya ungkapkan dalam tadi saya ungkapkan lagi bahwa saya masih Kristen sehingga saya tidak bisa membayar konsekuensi kepada Kristen. Namun Kristen bersedia atau menyetujui bahwa saya akan membayar dengan cara menyicil, maka saya akan menyicil pada bulan ketiga dan bulan keempat masing-masingnya yaitu 60 juta rupiah. Kemudian saya akan menyicil lagi pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam cicil berlunas. Baik, apakah Bapak cukup memiliki perasaan bagaimana Ibu Esa? Apakah Ibu
memiliki tanggapan atas usaha Bapak yang Wah, saya ini sebenarnya pengusaha kecil Bu, bagi beliau. Uang sebesar 200 juta rupiah itu jumlahnya sangat besar. Sebenarnya saya tidak keberatan kalau Bapak Yanto memilih mekanisme secara mencicil. Tetapi saya keberatan jika Bapak Yanto ini membayarnya pada bulan ketiga. Bagaimana kalau pembayarannya dilakukan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah, lalu menyicil 2 bulan ke depan masing-masing 50 juta rupiah, dan saya minta tidak dibaca dari baiklah. Kalau masing-masing pihak mengutarakan usulannya, saya melihat bahwa ini sudah semakin dekat dengan titik temu. Yang pertama, adanya keinginan untuk menerima pengurus hari. Yang kedua, adanya kesepakatan untuk menjaga bahwa PPN tidak masing-masing. Yang ketiga, pembayaran yang kedua dibayar secara cicilan. Namun masih ada yang belum kita bahas, yaitu mengenai jangka waktu cicilan dan juga besaran cicilan atas tagihan sejumlah Rp200 serta menunjukkan apakah Bapak dan Ibu negosiasi ini dapat dilanjutkan? Mengenai masalah pembayaran 2 juta rupiah, saya harus diskusi dulu dengan istri saya dulu, karena saya tidak bisa membeli kepada Pesta. Bagaimana Ibu Resta? Apakah usianya Bapak Yanto dapat diterima mengenai tunjangan pertemuan ini? kalau Bapak Yanto memang mencoba aku, saya setuju saja. Baiklah, kalau begitu kita tunda pertemuan ini 2 hari lagi. Baik, sebelum saya tutup pertemuan siang ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Itu adanya kesepakatan untuk menjaga pemberdayaan populasi masing-masing. Yang kedua, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan pembayaran PPN secara mencicil. Dan untuk pertemuan 2 hari lagi, kita akan membahas mengenai jangka waktu cicilan dan juga bentuk jaminan yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya.
pembicaraan kita adalah pembicaraan sangat positif. Jadi pertanyaan saya untuk mengonfirmasi apa saja yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, yaitu adanya menjalin hubungan yang baik dan menjaga sekaligus hari, dan yang kedua adanya kesepakatan untuk menjalin pembayaran kepada masing-masing, dan yang ketiga pembayaran yang tidak dibayar secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas jangka waktu dan pembesaran cicilan atas tagihan sejumlah Rp200 serta bentuk jaminan yang akan menjamin pembayaran paling besar. Benar begitu Bapak Ibu? Benar. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki dua usulan yang pertama, usulan dari pembayaran atau cicilan dimulai pada bulan ketiga, pembayaran bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing Rp60 juta. Bulan selanjutnya pada bulan ke-6 masing-masing Rp40 juta. Selanjutnya usulan kedua dari BSC yaitu cicilan dibayar pada bulan depan, yaitu sebesar Rp1 juta sehingga pada bulan kedua dan bulan ketiga masing-masing Rp50 juta ditambah dengan jaminan pribadi. Selanjutnya kalau bulan itu memiliki usulan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, bagaimana Bapak Ibu? Ya, saya sudah sampaikan. Kalau saya akan menyicil bulan depan, masing-masingnya itu masing-masing bulannya itu Rp50 juta. Dan saya menjaminkan PPKB mobil menjadi space milik saya sampai usia 15 tahun. Saya mau ini saya masih mau ngobrol dengan Pak Eko mengenai pembayaran, dan beliau minta pembayarannya dilakukan secara mencicil dimulai dari bulan depan sebesar Rp50 juta. Ya, baik-baik, terima kasih Bu. Baik, saya walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu telah mengonfirmasi bahwa adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Apakah Bapak Ibu sadar dengan hal ini? Biasanya ini kita mau mencapai kesepakatan, itu yang pertama adanya keinginan melanjutkan hubungan hubungan hari, dan yang kedua adanya kesepakatan untuk menjaga pembayaran yang dikasih masing-masing. Dan yang ketiga pembayaran tertunda pembayaran secara mencicil dengan mekanisme pembayaran pada bulan depan yaitu bulan Januari sebesar Rp50 juta, sehingga pada bulan keempat bulan April untuk membayar lunas tambah dengan jaminan kembali berupa BPKB mobil bisnis dan Bapak Ibu. Benar. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan menyusun kesepakatan akhir, di mana Bapak Ibu dia diwajibkan mendapatkan klausul apakah bulan ini dicabut atau bulan ini dikumpulkan dalam putusan majelis hakim. Saya ingin tanya, apa beda dari Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Apabila gugatan ini dicabut, maka kesepakatan pada akhirnya meminta kedua belah pihak. Jika salah satu berikan janji atau prestasi, maka harus mengajukan gugatan kembali di dalam eksekusi langsung. Selanjutnya, untuk kesepakatan perdamaian yang berhubungan dalam putusan majelis hakim akan mengirim akte perdamaian yang mana memiliki kekuatan esensial, sehingga apabila salah satu pihak berjanji atau prestasi tidak dapat dilakukan eksekusi langsung oleh ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang perlu Bapak yang ketahui, bagaimana kalau kita bukan ke dalam
belajar dulu saya menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada kami kedua belah pihak. Selanjutnya untuk pembacaan hasil putusan berhubungan dengan penetapan nanti. Baiklah pada itu berakhirnya acara proses mediasi kita. Saya menjelaskan antara biasa dan pemilihan. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.